Konsep koperasi modern. Koperasi merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh beberapa orang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Koperasi didirikan guna membantu usaha masyarakat menengah hingga menengah ke bawah. Namun masih ada masyarakat yang menganggap koperasi merupakan sebuah organisasi yang kuno dan tidak modern. Sehingga perkembangan koperasi sangat lambat. Oleh karena itu, untuk merubah asumsi masyarakat atas koperasi yang kuno, pemerintah mendirikan koperasi modern. Koperasi modern adalah koperasi yang sudah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Koperasi modern yang telah menggunakan IT dapat meningkatkan pendapatan koperasi atau setidaknya terdapat perubahan pola pengelolaan koperasi yang tujuan akhirnya adalah memajukan koperasi itu sendiri. Selain itu, dengan penggunaan IT semua koperasi akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan keuangan dan anggota juga bisa secara langsung melihat berapa banyak simpanan koperasinya, sehingga anggota tidak perlu datang lagi ke koperasi, cukup menggunakan internet di rumah untuk mengaksesnya. Kriteria koperasi modern. 1. Kompeten. Sudah menggunakan IT untuk mendukung bisnisnya sehingga dapat memonitor, mengevaluasi dan melakukan pendataan secara akurat dan up-to-date. 2. Kompetitif. Pelaku bisnis koperasi dapat melaksanakan bisnisnya secara cepat, akurat dan reliable. 3. Komersial. Pelaku bisnis koperasi dapat melakukan e-bisnis dan terhubung dengan e-commerce sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tujuan koperasi modern. 1. Memberikan sentuhan teknologi informasi kepada koperasi. 2. Mengarahkan koperasi untuk beralih dari sistem pembukuan manual kepada sistem akuntansi digital dan terintegrasi. 3. Merangsang koperasi untuk mampu melakukan e-bisnis. 4. Meningkatkan kinerja bisnis koperasi dan kemampuan dalam melayani kebutuhan anggota. 5. Meningkatkan daya saing koperasi. Manfaat koperasi modern. Manfaat koperasi modern dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi koperasi dan manfaat bagi pembina koperasi. Manfaat bagi koperasi antara lain: 1. Meningkatkan kinerja bisnis terutama pengelolaan administrasi. 2. Mampu melayani anggota dengan lebih baik. 3. Mengoptimalkan peluang usaha baru memanfaatkan e-bisnis. 4. Mengintensifkan interaksi dengan instansi pembina, sesama koperasi dan stakeholder lainnya. Manfaat bagi pembina koperasi antara lain: 1. Memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan koperasi. 2. Memudahkan monitoring dan pembinaan. Digitalisasi koperasi tentu tidak bisa terlepas dari realitas yang mengemukakan bahwa pergerakan koperasi dirasa masih sangat lambat dan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, implementasi digitalisasi koperasi akan berdampak positif terhadap upaya membangun jejaring teknologi sampai ke semua pelosok daerah dan hal ini dimungkinkan. Digitalisasi koperasi memungkinkan adanya pengembangan pelatihan dan pendampingan di berbagai daerah secara real-time online, tidak lagi menjadi monoton dan tidak lagi terkurung oleh keterbatasan ruang dan waktu. Komitmen digitalisasi koperasi untuk merealisasikan koperasi modern, maka digitalisasi untuk semua layanan koperasi dan juga produknya menjadi sesuatu yang wajib di era ini karena revolusi industri 4.0. Implementasi dari digitalisasi perkoperasian berdampak pada: 1. Pasar menjadi makin besar karena akses menjadi makin luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri. 2. Peningkatan kualitas produk dan juga inovasi, peningkatan daya saing produk layanan. 3. Kemudahan dalam pembiayaan melalui kelancaran untuk semua proses transaksi. 4. Tuntutan pengembangan dan keahlian manajemen dengan pelatihan dan pengembangan, termasuk juga konsultasi dan pendampingan pihak berkompeten sesuai bidang. 5. Pemberdayaan kepada para pengurus serta koperasi itu sendiri agar berdaya saing. 6. Pemerintah juga perlu memberikan keleluasaan dan kemudahan akses bagi koperasi untuk tumbuh berkembang. Perkembangan koperasi di era digital. Keadaan koperasi Indonesia di era digital. Masyarakat di berbagai belahan dunia telah memasuki suatu medan globalisasi dengan adanya perdagangan bebas. Berbagai kesepakatan, jalinan kerjasama,
perjanjian bilateral hingga multilateral, berbagai kelompok negara maju dan berkembang, penyatuan mata uang merupakan suatu wujud dari lintas batas geografis regional menuju pada kepentingan ekonomi internasional. Koperasi terpuruk dalam persaingan bebas dan eksistensi koperasi dalam perekonomian Indonesia mengalami tantangan yang menyebabkan kecilnya peluang untuk membeberkannya, sehingga keberadaan koperasi saat ini perlu dilirik serius. Dengan demikian diperlukan respon yang serius dari pemerintah dan pihak terkait agar koperasi dapat bersaing dan berkembang. Di era digital koperasi harus segera bertransformasi, khususnya transformasi digital untuk tetap bertahan. Transformasi koperasi tidak dilakukan hanya dengan mengaplikasikan software terbaru, tapi juga harus melakukan perubahan model bisnis, manajemen, dan pelayanan. Tantangan yang harus dihadapi koperasi yaitu penguasaan teknologi, menyiapkan proses yang benar dan menyiapkan sumber daya manusia. Adapun hal-hal yang harus dilakukan antara lain. 1. Mengubah mindset atau pola pikir masyarakat terhadap koperasi dan bagaimana model bisnis koperasi itu dilakukan. 2. Dalam hal penggunaan teknologi, pada industri 4.0, poin intinya adalah menggabungkan dunia cyber dan dunia fisikal. 3. Tujuannya bukan membuat robot yang menggantikan manusia, tetapi membuat teknologi yang membantu manusia. 4. Konsep utamanya adalah membangun information society. 5. Teknologi melebur ke dalam kehidupan sehari-hari manusia dan pelaku utamanya bukan teknologi, tetapi manusianya. Proses atau model bisnis koperasi di era digital, bentuk koperasi badan hukum bukan koperasi namun dengan model bisnis berjiwa koperasi, yakni gotong royong dan kebersamaan, akan terus berkembang. Contoh. Generasi milenial untuk membangun startup baik dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas, PT, ataupun yang lain dengan berjiwa koperasi, yaitu gotong royong dan kebersamaan. Apa yang dilakukan generasi muda ini bisa merupakan titik masuk untuk mengubah mindset masyarakat tentang koperasi. Koperasi di masa depan tidak hanya koperasi simpan pinjam atau koperasi multiguna, namun diharapkan kelak akan muncul koperasi dalam berbagai bentuk dan jenis dengan bergabungnya kreativitas para startup ini. Koperasi dikelola para startup seperti contoh koperasi simpan pinjam harus setara dengan digital banking. Layanan unggulan dari model ini adalah outcome yang diberikan kepada anggota koperasi dalam bentuk digital, di mana anggota koperasi akan diberikan kemudahan, seperti saldo, melakukan pembayaran pinjaman, dan lain sebagainya, cukup dengan menggunakan aplikasi saja dan tidak perlu mendatangi kantor koperasi. Koperasi bisa bertindak sebagai marketplace yang menggabungkan layanan penjualan secara online dan dunia retail secara offline. Koperasi akan menjadi alternatif untuk masyarakat dalam berbelanja. Misalnya, jika masyarakat akan membeli barang atau makanan,